dan aku bisa mendapatkan experience selain mendesain adalah di bidang UI UX design ini. Nama aku Sadam Sultanuddin, aku dari Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang aku semester 7. Aku juga alumni dari studi independen cycle 5 UI di pathway UI UX designer. Alasan aku memilih MyEdusoft adalah karena waktu itu aku memutuskan untuk belajar terlebih dahulu sebelum memilih posisi yang lebih spesifik untuk magang nanti. Karena kita di DKV sendiri itu kita memiliki bidang yang sangat luas. Jadi bukan cuma di satu bidang desain aja, tapi kita juga belajar banyak desain. Kemudian saat aku berencana untuk apply di MSIB, aku nemuin MyEdusoft. Saat itu aku baca-baca dan juga lihat kurikulum dan juga webnya itu sendiri. Dari MyEdusoft aku merasa oke bahwa MyEdusoft tuh menawarkan kurikulum yang oke, kemudian sistemnya yang oke. Terus yang paling interesting adalah MyEdusoft menawarkan sertifikasi resmi dari Adobe dan juga Intuit. Kemudian waktu itu juga aku sempat menanyakan beberapa testimoni dari kakak tingkat aku yang dari alumni MyEdusoft juga. Mereka merekomendasikan aku untuk ambil opportunity ini untuk bisa belajar bareng MyEdusoft. Karena saat itu tuh kalau di kampus aku sendiri sih di UPI, kita ada aturan baru yang mengharuskan kita sebagai mahasiswa untuk dapat sertifikasi keahlian yang emang kredibel dan juga lembaganya trusted atau lebih terpercaya dan juga lebih oke. Dan saat itu kakak tingkat aku dapat sertifikasi keahlian Microsoft kalau nggak salah, dan dia mengatakan bahwa kalau misalkan kita mau ambil studi independen, lebih baik kita ambil yang emang bisa jadi sebuah privilege lah buat kita sebagai anak UPI untuk bisa selangkah lebih maju dari teman-teman yang lainnya. Mungkin karena dari mitra-mitra yang lain punya benefit yang berbeda. Kemudian MyEdusoft juga menawarkan kepada kita sertifikasi keahlian yang bukan cuma dari tingkat nasional, tapi kita langsung loncat ke tingkat internasional sih Kak. Kita dikasih pilihan sih, apakah kita mau sertifikasi yang dari BRSP atau sertifikasi dari luar negeri. Yang paling kita waktu itu kita juga sempat dikasih tawaran untuk sertifikasi dari kampus sih, tapi dari platform yang sama dengan yang MyEdusoft gunakan, yaitu Certiport. Nah, jadi bisa dibilang sertifikasi yang kita kerjain di Certiport itu adalah salah satu sertifikasi yang dianggap valid oleh kampus. Kalau untuk yang Certiport itu dikembalikan kepada masing-masing, tapi kalau misalkan yang disediakan dari kampus itu ada sertifikasi digital literasi sih, Jadi lebih ke digital literasi, jadi itu untuk semua program studi, lebih umum sih, nggak yang spesifik kayak di program MyEdusoft ini. Kalau di MyEdusoft kan sesuai dengan pathway yang kita pilih. Di kampus aku tuh di kita UI UX kurang diperdalam. Jadi di kita tetap ada namanya matkul web design, cuman nggak se-deep untuk kayak mempelajari UI UX sampai ke akar-akarnya. Kalau itu aku merasa bahwa kalau misalkan aku stuck tetap di zona nyaman di kampus aja dan tidak mencari kesempatan lain di tempat lain, maka dari itu aku merasa bahwa ini adalah opportunity yang bagus untuk memperdalam hal yang emang kampus aku kurang perdalam. Nah, aku merasa bahwa mungkin kalau di kampus aku tuh kita lebih fokus di grafisnya ya, enggak ke UI UX. Kalau dari UI UX itu sendiri, kalau di kampusku tuh UI UX lebih masuk ke arah multimedia karena itu desainnya untuk berbagai platform, misalkan untuk website, desain website untuk desktop, mobile, dan juga lain sebagainya. Dan di aku pribadi pun di kampus aku dosen web design tuh bukan dari ahli yang emang dari web design itu sendiri. Jadi aku merasa nanti kalau misalkan aku emang mempelajari ini di bawah pembelajaran orang yang belum tentu oke di bidangnya itu, aku merasa aku harus keluar dari zona nyaman tersebut sih. Oke, sebenarnya dosen ini tuh adalah dosen matkul yang expertise-nya lebih ke arah animasi. Jadi sebenarnya sama-sama multimedia, cuman
Dari teknisnya aja pun sebenarnya kita udah beda banget kan, dari animasi ke UI UX tuh udah jauh banget. Nah, beberapa kali yang aku tahu, beberapa kali, pembelajaran di web design itu pun kita nggak langsung diajarin sama dosennya. Jadi si dosen itu tuh yang mengampu matkul web design itu, mengambil mahasiswanya untuk mengajari mahasiswanya itu sendiri. Jadi kita kayak, lebih otodidak lagi gitu untuk belajar UI UX. Di beberapa teman aku juga mereka kalau misalkan emang mereka tertarik untuk UI UX, mereka lebih belajarnya ke arah otodidak sih, nggak belajar secara akademis di kampus gitu, Kak. Awalnya aku tuh berencana untuk lebih fokus di bidang ilustrasi, karena saat itu aku pas awal masuk di Cafe itu aku lebih tertarik untuk, gambar-gambar. Namun makin ke sini aku makin merasa bahwa di bidang DKV itu kita memiliki banyak banyak banget pilihan mulai dari fotografi, videografi, desain in general, mau itu untuk desain buku, desain kemasan, ataupun, ilustrasi, ilustrasi untuk berbagai keperluan. Saat itu aku tertarik untuk memilih ilustrasi. Namun, makin ke sini aku pun makin menyadari bahwa, sebenarnya aku harus mengerucutkan keahlian aku dari bidang-bidang yang luas tersebut. Saat itu aku memilih untuk fokus di UI UX karena, aku berpikir bahwa UI UX itu lebih sistematis dan juga, kalau misalkan di bidang-bidang lain itu lebih mengutamakan eksplorasi dan juga kebebasan berkreasi. Saat itu aku, merasa bahwa kalau misalkan aku terus-terusan, berkreasi kayak gitu, aku kadang suka merasa, aku sering burnout and then, aku juga sering merasa stuck ide-ide. Namun apabila aku memilih UI UX saat itu aku lebih merasa oke, karena UI UX itu kita lebih mengacu pada ekspektasi yang user berikan kepada kita sebagai UI UX designer, and then, kita juga, melakukan semua dan juga studi-studi tersebut pun, kembali lagi kepada usernya. Jadi saat itu aku tertarik untuk melakukan studi kepada, sesama manusia gitu, dan aku bisa mendapatkan experience selain mendesain adalah di bidang UI UX design ini. Kalau dari aku pribadi sih, program yang paling berkesan bagi aku adalah saat kelas rutin tiap hari sih. Karena dari kita tuh, dari My Edusoft menyediakan mentor yang emang udah expert di bidangnya, dan saat itu aku kebetulan dapat mentor yang emang dari salah satu perusahaan yang aku incar gitu, dari startup yang aku incar, aku dapat mentor namanya Kak Hans. Kak Hans ini emang benar-benar expert dan juga beliau tetap, fun ngajarinnya. Kita juga bisa, lebih lebih seru lah untuk belajar UI UX. Apalagi untuk beberapa bidang seperti UX research-nya yang sama sekali belum aku pernah sentuh saat itu, aku bisa ikut untuk tetap keep up bersama teman-teman yang lain berkat beliau. Kemudian, selain kelasnya sih kita juga, diberi tugas yang emang kita ngerjain tugasnya based on brief. Jadi kalau misalkan based on brief gitu kan kita, belajar untuk melakukan suatu pekerjaan berdasarkan permintaan dari, seseorang. Misalkan kita bisa anggap permintaan tersebut dari stakeholder ataupun dari user yang meminta jasa kita. Kemudian di paling akhir juga ada capstone project. Capstone project ini aku lumayan berkesan karena kita berkesempatan untuk bekerja sama bersama, mitra dari perusahaannya langsung. Jadi kita saat itu lebih serius projeknya dibandingkan, project-project atau tugas harian yang diberikan oleh My Edusoft. Saat itu aku, mendapatkan beberapa tim dari berbagai berbagai program studi dari berbagai kampus juga. Saat itu juga aku mendapatkan beberapa teman baru dari beberapa kampus yang emang memiliki expertise dan juga minat yang sama di UI UX. Karena, beberapa riset yang aku lakukan, Ifeser itu merupakan salah satu top company yang ada di Indonesia. Startup yang cukup gede, yang lumayan gede lah, bahkan udah sampai ke luar negeri juga. Karena di Indonesia juga sebenarnya banyak sih startup, cuman startup yang paling terkenal tuh salah satunya adalah Ifeser. Jadi saat ini aku menjalankan internship sebagai creative designer di Telkom Indonesia. Aku masuk ke
program internship ini melalui program Magenta FHCI BUMN atau program magang bertalenta dari BUMN langsung. Saat itu aku apply dari websitenya langsung dari magentaku.id, dan aku alhamdulillah ditempatkan sebagai creative designer di salah satu unit yang emang menjadi salah satu core-nya lah dari Telkom Indonesia. Saat ini tuh aku berada di bawah naungan marketingnya langsung, marketing Telkomnya langsung. Dan aku mengerjakan berbagai keperluan-keperluan marketing seperti beberapa video yang harus dibuat, misalkan ada keperluan motion ataupun dari pembuatan banner-banner yang mereka butuhkan. Nah, aku merasa aku mendapatkan sebuah privilege ini karena aku sempat belajar UI UX. Karena di sini tuh aku mengerjakan visual-visual yang emang berasal dari UI UX itu sendiri, berasal dari visual-visual yang dibikin oleh UI designernya. Nah, aku tuh harus mendeliver apa yang dari UI UX designer bikin kepada account manager, kemudian dari user-user dari platform-platform yang kita bikin juga. Jadi flow kerja kita tuh sebenarnya kita ditempatkan di beberapa unit, dan unit aku tuh namanya Enterprise Wholesale Customer Engagement Digitization. Jadi itu tuh sebuah unit yang emang menjadi sebuah unit yang emang jadi salah satu core penjualan dan juga penghasilan dari Telkomnya itu sendiri. Nah, di dalam unit ini tuh ada beberapa posisi kan. Jadi kita di beberapa posisi ditempatkan di berbagai produk juga. Misalkan di aku tuh ada namanya My IndieBiz. My IndieBiz itu adalah sebuah produk yang asalnya tuh kalau kita kenal itu sebenarnya asalnya namanya IndiHome. Cuman IndiHome sekarang udah dipindah tangankan ke anak perusahaannya, yaitu ke Telkomsel. Jadi yang dipegang oleh Telkomnya langsung tuh adalah My IndieBiz. Jadi IndieBiz tuh IndiHome untuk bisnis, IndiHome untuk enterprise atau perusahaan-perusahaan yang lebih luas gitu skalanya. Nah, di sini tuh kita bikin kayak website dan juga aplikasi untuk menyediakan si jasa internet ini, My IndieBiz ini, kepada perusahaan-perusahaan yang lebih gede. Nah, di situ tuh perannya UI designer, kemudian peran UX designer itu sebagai desainer yang bikin secara visualnya untuk si website dan juga aplikasi ini. Nah, di sini peran aku adalah mendeliver apa yang UI designer bikin. Jadi udah final dari UI designernya, kemudian aku produksi hasil-hasil visualnya dan juga digerakin jadi lebih mudah dipahami oleh user gitu. Dari aku pribadi, tantangan yang paling aku rasakan adalah aku sempat ada culture shock sendiri sih, karena sebelumnya aku belum pernah internship di corporate yang emang segede ini. Saat itu aku sempat harus menyesuaikan diri juga karena ada beberapa hal yang emang kita belum tahu banget gitu, terutama dari product knowledge-nya itu sendiri. Dan beberapa produk juga dari Telkom ada banyak sekali, jadi kita perlu kayak mempelajari terlebih dahulu sebelum kita bisa ngerjain apa yang harus kita kerjain. Kemudian dari segi sosialisasi bersama teman-teman juga aku sempat harus beradaptasi dulu. Ternyata teman-teman tuh ada yang cara kerjanya gini, ada yang cara kerjanya gitu, ada yang emang nyamannya sendiri ataupun misalkan harus bareng-bareng. Terus tapi alhamdulillahnya di sini aku ternyata ada teman dari alumni My Edusoft juga, dan dia kebetulan jadi UI UX designer. Di My Edusoft kita diberi materi yang emang sistematis, mulai dari basic hal-hal yang paling basic dari nol, dari yang misalkan kita pun nggak bisa, kita diajarin untuk bisa. Misalkan kita dari UI UX designer itu kita belajar mulai dari grafisnya itu sendiri. Kemudian si grafis ini tuh sebenarnya bisa kita gunakan juga untuk di berbagai platform. Misalkan kita diajarinnya di Adobe Illustrator, kita juga tetap bisa gunakan materi ini tuh untuk di Figma juga untuk keperluan UI design. Kemudian setelah itu kita juga belajar untuk bikin UI design-nya. Setelah kita belajar basic grafisnya, kita belajar untuk bisa mengerjakan UI design berdasarkan brief yang
mentor ataupun dari stakeholder minta. Kemudian kita juga belajar untuk, UX research-nya itu sendiri. Jadi kita di sini belajar untuk lebih berempati kepada user, terutama kita juga di sini diberi sertifikasi dari Intuit, Design for Delight Innovator. Jadi kita tuh lebih, apa ya, jadi kita, diberi, beberapa materi yang emang mengutamakan empati kita sebagai desainer. Bagaimana sih caranya untuk bisa lebih memahami user dengan berbagai prinsipal yang kita punya. Kemudian, di My Edusoft juga aku merasa bahwa My Edusoft memberikan aku privilege karena aku bisa lebih terpandang oleh recruiter. Di recruiters itu sendiri mereka lebih percaya kepada kita sebagai desainer yang punya sertifikasi. Kemudian setelah ikut 2 kali studi independen juga, di dua mut di setelah ikut 2 kali studi independen di 2 mitra yang berbeda juga, aku masih bisa bilang bahwa My Edusoft merupakan tempat yang paling oke, paling hebat, dan juga keputusanku yang paling tepat untuk mendapatkan ilmu dan juga sertifikasi untuk bekalku meraih karir impian. Karena di sini, setelah aku menjadi siswa di studi independen My Edusoft di Cycle 5 ini tuh, aku mendapatkan beberapa offering dari berbagai perusahaan. Aku pun sempat mencoba untuk apply dari, beberapa posisi. Aku pun lebih, istilahnya bisa mendapatkan free pass lah untuk di bagian administrasinya, karena kita lebih kredibel dengan sertifikasi yang kita punya. Kemudian, aku juga berhasil masuk ke Telkom Indonesia, salah satu perusahaan yang emang, Gen Z idam-idamkan gitu. Aku bisa masuk ke posisi ini berkat bantuan dari sertifikasi yang aku raih di My Edusoft.